Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Randy Khalif Nur Rahman, NIM 1142000071 dari kelas Hidrologi Lingkungan B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai air permukaan. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian dari air permukaan. Air permukaan adalah bagian dari air hujan yang tidak mengalami infiltrasi atau peresapan, atau air hujan yang mengalami peresapan dan muncul kembali ke permukaan bumi. Air permukaan dapat dibagi menjadi ke dalam beberapa macam, yaitu yang pertama air limpasan, air sungai, danau, dan rawa. Selanjutnya, di sini akan saya jelaskan mengenai potensi. Potensi dari air permukaan atau air tanah di dalam suatu cekungan atau aquifer sangat tergantung kepada porositas dan kemampuan tanah untuk meloloskan atau permeability dan meneruskan atau transmissivity air. Di Indonesia telah teridentifikasi 263 cekungan air tanah dengan total kandungan 522,2 miliar meter kubik air per tahun. 72 cekungan air tanah terletak di Pulau Jawa dan Madura dengan kandungan 43,314 miliar meter kubik air per tahun. Adanya pengambilan air tanah yang banyak dan melampaui jumlah dari rata-rata akan mengakibatkan persaingan berbagai kepentingan, yaitu yang dapat menyebabkan penurunan permukaan air tanah secara kontinu dan pengurangan potensi air tanah di dalam suatu aquifer. Hal ini akan memicu terjadinya dampak negatif, yaitu seperti intrusi air laut, penurunan kualitas air tanah, dan penurunan permukaan tanah. Berdasarkan kondisi yang demikian, maka diperlukan suatu upaya untuk mengetahui ketersediaan air tanah yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan, baik untuk pertanian maupun industri ataupun hal yang lainnya. Untuk itu perlu diketahui potensi dari sumber daya air yang ada di suatu wilayah, baik itu air permukaan maupun air tanah, yaitu berupa sebaran, volume maupun kedalamannya. Untuk mengetahui potensi dari sumber daya air suatu wilayah, dapat dilakukan dengan identifikasi dan karakterisasi potensi air tanahnya dengan berbagai cara dan alat yang tersedia, seperti tensiometer, piezometer, dan terameter. Selanjutnya, pemanfaatan air permukaan. Salah satu jenis air permukaan yaitu sungai sebagai sumber air yang penting dan banyak dimanfaatkan. Sepanjang keberadaannya cukup dalam jumlah dan kualitas untuk berbagai keperluan seperti rumah tangga, irigasi, industri, aktivitas perdesaan dan perkotaan, serta kehidupan organisme lainnya dalam suatu ekosistem. Kebutuhan air tersebut tidak saja diperlukan bagi aktivitas manusia, namun juga untuk pemenuhan akan pangan, yaitu melalui bidang pertanian dan perkebunan. Ketersediaan kebutuhan air untuk produktivitas pertanian tentunya menjadi suatu kajian penting untuk dapat mempertahankan kemampuan suplai dan menghindari krisis bahan pangan hasil pertanian dan perkebunan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sumber Daya Air, pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil, yaitu untuk keberlangsungan kehidupan manusia tersebut. Maka sumber daya air harus dikelola dengan baik dengan memperhatikan dan menjaga lingkungannya. Selain itu, air permukaan juga menimbulkan permasalahan-permasalahan, yaitu pemenuhan kebutuhan air masyarakat ini salah satu contoh yang saya ambil, pemenuhan kebutuhan air masyarakat di Kabupaten Karangasem dengan memanfaatkan potensi dari Das Unda Baru sebatas
untuk memenuhi kebutuhan air di sekitar Kecamatan Selat, Kecamatan Rendang, dan Kecamatan Sidiman. Sedangkan untuk daerah lain yang berdasarkan hasil pengamatan di Dusun Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, masih diperlukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat wilayah tersebut. Kecamatan Kubu dengan kondisi topografi yang berbukit, ditambah dengan tidak adanya sumber air permukaan di wilayah tersebut, menyulitkan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan air penduduk di wilayah tersebut, harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membeli air melalui mobil tangki. Dengan kondisi penduduk yang dominan masih tergolong keluarga miskin. Jadi itu salah satu permasalahan yang dapat terjadi apabila air permukaan pada suatu wilayah tersebut kurang jumlahnya, maka dapat menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan air dalam masyarakat. Salah satu contohnya di wilayah yang saya sebutkan ini, itu dengan adanya kondisi topografi yang berbukit ditambah dengan tidak adanya sumber air permukaan, maka pada wilayah tersebut masyarakatnya bisa dibilang kekurangan air, sehingga untuk memenuhi kebutuhan airnya itu harus mengeluarkan uang yang lebih, mengeluarkan uang yang ekstra untuk membeli air bersih dari mobil tangki-tangki. Jadi itu salah satu permasalahan yang dapat terjadi karena air permukaan. Di samping itu, penduduk di daerah tersebut memanfaatkan air hujan dengan menggunakan cubang dengan rata-rata pemanfaatan airnya selama 2 bulan. Dan ini sangat tergantung dari kapasitas cubang dan curah hujan. Upaya pemenuhan kebutuhan air masyarakat di Kecamatan Kubu dengan memanfaatkan sumber air tanah membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tidak murah. Di samping itu, air tanah dengan pergerakan yang sangat lambat, dengan waktu tinggal yang sangat lama mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk itu, pemanfaatan sumber air permukaan sebagai jalan keluar atau pemecahan masalah krisis air masyarakat di Kabupaten Karangasem sangat diharapkan. Jadi itu salah satu alternatif yang dilakukan pada wilayah tersebut, jadi menggunakan cubang dan juga memanfaatkan curah hujan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.